Kembali dari dunia abadi, audiobook, novel silat, episode 350. Kami tidak menderita, Tuan, jawab Apotheon Myriadnotes sambil menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Tang Xiu menarik napas dalam-dalam dan beralih ke air mata bintang, berkata, Bibi air mata bintang, tolong ambil pelat jiwa, tapi aku harus mengucapkan mantra penyegel jiwa padamu. Mantra penyegel jiwa? Setelah merenung sejenak, Startears memahami maksud Tang Xiu dan langsung mengangkat pelindung jiwanya dan berkata dengan suara yang dalam. Aku akan memberitahumu tentang ini nanti meskipun kamu tidak menyebutkannya. Berita bahwa kamu masih hidup harus disembunyikan. Aku tidak ingin kamu dipaksa untuk mengungkapkan identitasmu karena aku. Karena itu, jangan ragu untuk mengucapkan mantra penyegel jiwa pada kami. Jika kami ditangkap di masa depan dan musuh ingin memeriksa ingatan kami melalui seni pembersihan jiwa, mereka akan menyentuh kutukan penyegel jiwa terlebih dahulu dan itu akan langsung menghapus ingatan kami. Apotheon Myriadnotes mengangguk dengan tegas. Benar sekali, Master, tolong lakukan itu. Jiwa kita akan berada di bawah ancaman seni jiwa itu kecuali kita mencapai tahap supremasi. Identitasmu hanya bisa dirahasiakan nanti jika kau menggunakan seni penyegel jiwa pada kami. Itu benar. Silakan lakukan, Guru. Soaring Plum dan yang lainnya juga menyuarakan pendapat mereka. Tang Xiu menarik napas dalam-dalam lagi. Dia tidak hanya menggunakan seni penyegelan jiwa pada kelompok Startears dan Myriadnotes yang beranggotakan 5 orang, Apotheon Mu dan Guyan Er ternyata juga meminta untuk diperlakukan sama. Setelah menyelesaikan mantranya, Tang Xiu berkata, Bibi Startears, sebenarnya, aku berhasil dan selamat dari kesengsaraan saat itu. Itu hanya, setelah merinci apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu, dia akhirnya berkata, Aku hanya tidak menyangka bahwa dua saudara yang dulu paling kupercaya ternyata menyembunyikan niat jahat seperti itu di dalam. Mereka bahkan berusaha keras untuk menyingkirkan sumber masalah di masa depan yaitu sekte suci burung Vermilion. Tapi aku masih hidup dan telah kembali sekarang, jadi akhir mereka di masa depan tidak dapat dihindari. Tapi aku akan membutuhkan bantuanmu di masa depan untuk mengolah pasukan abadi yang besar dan mendidik banyak ahli dari mereka. Aku akan melakukan yang terbaik untuk mendapatkan sumber daya kultivasi bagi mereka sambil melakukan segala yang aku bisa untuk kembali ke tahap supremasi. Masalah ini bukan tanggung jawabmu saja. Ini adalah tujuan bersama kita semua, kata Startears. Xiu Er, kau akan menjadi kaisar kekaisaran Tang Besar dan kita semua adalah pejabat kekaisaran. Aku sangat yakin bahwa kekaisaran akan terus tumbuh dan makmur di bawah kepemimpinanmu, di mana para jenius yang tak tertandingi dan kekuatan sejati akan terus muncul. Pada saat itu, kita akan menyerbu sarang musuh kita dan memusnahkan mereka sepenuhnya. Waktu berlalu dengan cepat dan tahun-tahun berlalu dengan cepat. Rasanya seperti momen kilat, tetapi Tang Xiu telah kembali ke dunia abadi selama 10 tahun. Selama dekade ini, kecuali tahun-tahun awal yang dihabiskannya untuk mengembara, ia tinggal di lautan mata air berkabut dan membenamkan dirinya dalam kultivasinya. Sementara situasi di lautan mata air berkabut itu sendiri terus berubah. Saat ini, seluruh lautan musim semi berkabut berada di bawah kendali Tang Xiu. Wilayah itu mungkin bukan wilayah bintang yang besar, tetapi dia telah membentuk pasukan besar di sini. Keempat legiun, tentara naga, tentara harimau, tentara Phoenix, dan tentara bela diri, sekarang masing-masing terdiri dari 500.000 orang. 4 legiun utama dengan total 2 juta prajurit. Meskipun sebagian besar dari mereka adalah anak-anak yang dibesarkan sejak usia sangat muda, mereka semua telah mencapai ambang batas pertama setelah 10 tahun pelatihan. Bahkan dalam 10 tahun ini, 4 komandan pasukan, Tang Guang, Mo Au, Hao Lei, dan Chen Xiaohua, telah memimpin pasukan mereka masing-masing secara terus-menerus dalam kampanye untuk menyapu bersih wilayah bintang di sekitarnya. Temperamen dari pertempuran hidup dan mati yang sering terjadi ini menghasilkan pengalaman tempur yang kaya bagi mereka. Di Repose Cliff, Tang Xiu berdiri di tepi tebing dan memperhatikan 4 baris perwira militer kekaisaran Tang Besar yang berdiri di depannya. Kemudian, dia berbicara dengan suara yang dalam. Dengan ini saya umumkan bahwa kampanye perluasan dimulai sekarang. Atas perintah Anda, Yang Mulia. Ratusan jenderal dan panglima militer dari 4 legiun utama berlutut dengan satu kaki dan berteriak keras. Sesaat kemudian,
Guyan Er muncul di samping Tang Xiu setelah mereka pergi. Senyum menghiasi wajah cantiknya saat ia mulai berbicara. Saya baru saja menerima berita dari Jin Si. Para agen intelijennya telah menemukan beberapa petunjuk ke istana rahasia pemabuk abadi tertinggi. Masih ada 3 tahun lagi sebelum tempat itu dibuka, tetapi para ahli dari puluhan domain abadi telah mulai bergegas menuju wilayah tempat tinggal abadi. Bagaimana kalau kita ikut serta dalam acara ini? Domain tempat tinggal abadi, pemabuk abadi tertinggi, dengan ekspresi terkejut di wajahnya yang tampan, Tang Xiu berkata. Pemabuk abadi tertinggi adalah seorang ahli yang sangat kuat dengan sedikit saingan di seluruh dunia abadi sekitar 80.000 tahun yang lalu. Rumor mengatakan bahwa dia meninggalkan warisannya di dunia abadi ketika dia naik ke alam dewa. Aku tidak menyangka hal itu akan ditemukan sekarang, terlebih lagi di wilayah tempat tinggal abadi. Selama ratusan ribu tahun, jumlah ahli di seluruh dunia abadi yang naik ke alam dewa pasti kurang dari 100 orang. Guyan Er mendesah. Dikatakan bahwa pemabuk abadi tertinggi adalah seorang yang terkemuka, tokoh terkemuka di antara kurang dari 100 orang ini juga. Warisan yang ditinggalkannya di istana rahasia itu benar-benar akan membuat ahli abadi yang tak terhitung jumlahnya menjadi gila. Jika ingatanku benar, dari catatan sejarah, pemabuk abadi tertinggi mengatakan bahwa istana rahasia yang ditinggalkannya di balik jeruji besi tidak akan bisa dimasuki oleh para ahli tahap supremasi. Kau harus berada di tahap emas abadi sempurna jika ingin mendapatkan warisannya. Lebih jauh, bahaya yang akan kau hadapi di istana rahasia itu akan semakin berbahaya jika kultivasimu semakin tinggi. Baiklah, kurasa itu tempat yang cocok untuk kita, bukan? Guyan Er tersenyum, Tang Xiu mengangguk sebagai jawaban dan kemudian berpikir sejenak. Kemudian, dia berkata, ini adalah kesempatan besar, jadi kita harus pergi ke sana. Sejujurnya, aku tidak begitu tertarik dengan warisan pemabuk abadi tertinggi, tetapi kita membutuhkan harta abadi yang tak terhitung jumlahnya yang dia tinggalkan di sana. Perlu dicatat bahwa pemabuk abadi tertinggi adalah dewa abadi terkaya 80.000 tahun yang lalu. Istana rahasia itu akan dibuka sekitar 3 tahun dari sekarang, kata Guyan Er, butuh waktu sekitar 2 tahun untuk sampai ke sana dari sini. Saya khawatir akan butuh waktu lebih lama jika kita menemui masalah dan penundaan di jalan. Yan Er, aku ingin kau tinggal di sini dan menjaga kekaisaran Tang besar untukku, kata Tang Xiu. Tidak. Aku tidak ingin tinggal, Tuan. Guyan Er menolak dengan senyum yang dipaksakan. Minta saja bibi bela diri Star Tears untuk membantumu mengelola kekaisaran Tang besar. Tidak bisa, Tang Xiu menggelengkan kepalanya dan berkata. Karakter bibi Star Tears tidak cocok untuk pekerjaan itu. Tapi, bibir Guyan Er berkedut dan dia ingin membantah lebih lanjut. Tang Xiu mengangkat tangannya untuk menyela dan berkata dengan sangat serius. Aku mengerti apa yang ada dalam pikiranmu, Yan Er. Aku mengerti. Namun, kamu adalah salah satu orang yang dapat membuatku merasa tenang dengan tingkat kultivasi dan kemampuan manajemen yang cukup untuk mengendalikan seluruh kekaisaran Tang besar. Aku hanya dapat merasa tenang untuk memperjuangkan kesempatan ini jika kamu yang memegang kendali di sini. Tapi aku... Tolong janjikan padaku, Yan Er. Tang Xiu meraih dan memeluknya. Dengan bibirnya menempel di telinganya, dia berkata dengan lembut. Yan Er, istana rahasia pemabuk abadi tertinggi kemungkinan besar penuh dengan bahaya besar. Aku sudah mendapatkanmu kembali dan aku tidak ingin melihatmu mengalami kecelakaan lagi. Aku hanya bisa merasa tenang jika kau tetap di sini. Aku yakin kau sangat jelas tentang kemampuan gurumu. Bukan? Aku yakin peluangku untuk mendapatkan harta karun di istana rahasia itu akan sangat meningkat jika aku tidak memiliki beban lain di pundakku. Tunggu saja aku kembali. Meskipun Guyan Er sangat enggan, dia tidak bisa berkata apa-apa karena Tang Xiu berinisiatif memeluknya dan berbicara kepadanya seperti ini. Dia hanya bisa merasa tidak berdaya dan mengangguk pelan sebelum berkata. Tetapi Anda harus ekstra hati-hati, Tuan. Anda harus kembali dengan selamat bahkan jika Anda tidak mendapatkan apapun di sana. Bab 1341 Pelacakan dan Pengejaran. Dengan persiapan perang yang sedang berlangsung di Kekaisaran Tang Besar dan melatih jutaan kultivator, jumlah sumber daya yang dibutuhkan, tanpa diragukan lagi, sangat besar. Meskipun sumber daya yang diperoleh setelah membunuh Myriad Thunder Supreme, 6 Dewa Emas Sempurna,
dan puluhan dewa emas telah menyelesaikan kebutuhan mendesak Kekaisaran Tang Besar, jumlahnya masih jauh dari cukup setelah menghitung biaya overhead jangka panjang. Tang Xiu meninggalkan Misty Spring Ocean tanpa membawa terlalu banyak orang dan hanya ditemani oleh 2 dewa emas sempurna, Star Tears dan Sablevian Scorpio. Bahkan ketika dia pergi, selain dari puluhan dewa emas sempurna, dia mengumumkan kepada yang lain bahwa dia akan menutup diri untuk berkultivasi. Reno City, Lyceum Abadi. Tang Xiu turun keluar kota dan tatapan penuh pertimbangan melintas di matanya ketika dia melihat ratusan prajurit abadi yang bersenjata lengkap. Para prajurit ini sedang melakukan inspeksi dan menanyai setiap orang yang memasuki kota dengan wajah dingin. Tunjukkan kartu Jade Slip Anda. Saat Tang Xiu tiba di gerbang kota bersama rombongan orang, seorang prajurit mengerutkan alisnya dengan dingin dan tatapan matanya tertuju padanya. Tang Xiu mengeluarkan Jade Slip Pass dan menyerahkannya padanya. Dari mana ini berasal? Prajurit itu melirik Jade Slip Pass dan bertanya dengan sedikit cemberut. Lautan musim semi berkabut, jawab Tang Xiu. Mata prajurit itu berbinar dan dia bertanya dengan ringan. Apakah Anda anggota Kekaisaran Tang Besar? Ya, kata Tang Xiu sambil tersenyum. Ingatlah bahwa kalian tidak diperbolehkan melakukan kesalahan apapun, dan kalian juga tidak diperbolehkan bertarung dengan siapapun di kota Reno, kata prajurit itu. Jika kalian bertemu musuh di sini, kalian harus meninggalkan kota untuk menyelesaikan perseteruan kalian atau langsung pergi ke arena narapidana untuk melawan mereka. Siapapun yang melanggar aturan akan ditangkap dan dieksekusi oleh pasukan penjaga abadi. Dulu tidak ada peraturan seperti itu di Reno City, bukan? Tanya Tang Xiu, Prajurit itu mendengus dingin. Peraturan kota Reno dirumuskan lebih dari setahun yang lalu dan kini telah diterapkan di setiap kota di bawah lingkup pengaruh Lyceum Abadi. Kalian tidak perlu memasuki kota itu jika kalian menganggap peraturan ini tidak masuk akal. Sepertinya Bella sudah mulai membersihkan orang luar di lingkup pengaruh Lyceum Abadi menurut ideku. Dengan perintahnya, pasukan Kekaisaran Tang Besar kemungkinan akan segera menduduki banyak wilayah di bawah Lyceum Abadi. Kemudian lagi, setelah Kekaisaran Tang Agung menyerap seluruh wilayah Lyceum Abadi, ratusan ribu pasukan abadinya juga akan menjadi pasukan Kekaisaran Tang Agung. Dalam 10 tahun ke depan, sangat mungkin Kekaisaran Tang Agung akan menduduki wilayah 2 kali lebih besar dari Lyceum Abadi saat ini. Kekuatan militer kita juga akan berlipat ganda pada saat itu. Tang Xiu mengambil kembali Jade Slip Pass miliknya. Setelah memasuki kota bersama dengan orang-orang yang berlalu lalang, dia tidak dapat menahan senyum dalam hatinya. Namun, semakin besar wilayah yang diduduki oleh Kekaisaran Tang Besar, semakin besar pula jumlah pasukannya, dan semakin besar pula sumber daya yang dibutuhkan di masa mendatang. Kekaisaran Tang Besar tidak akan kekurangan sumber daya dalam dekade berikutnya, tetapi jika kita tidak memiliki pemasukan besar dari sumber daya selama masa ini, kita mungkin tidak akan mampu memenuhi kebutuhan. Setelah sekian lama, barulah Tang Xiu membuang segala macam pikiran dalam benaknya dan melihat-lihat pemandangan yang ramai dan makmur di blok-blok kota. Dia tidak membawa batu abadi, kristal abadi, atau esensi kristal apapun saat keluar bersama Star Tears dan Sablevian Scorpio kali ini. Dia memberikan semua kekayaan yang dirampoknya dari Myriad Thunder Supreme sebelumnya kepada Gu Xiaosui. Namun, dia membawa beberapa harta abadi yang diperoleh dari Myriad Thunder Supreme dan 6 dewa emas sempurna itu. Dia berencana untuk menjual beberapa di antaranya di pasar gelap dunia abadi. Bagaimanapun, keterlibatan orang-orang Kekaisaran Tang Agung dalam pembunuhan Myriad Thunder Supreme dan penyelamatan kelompok Apotheon Myriad Notes adalah masalah yang tidak boleh diketahui siapapun. Oleh karena itu, semua barang yang dia peroleh dari mereka tidak boleh dijual secara terbuka karena jika tidak, akan diketahui oleh orang-orang Zither Demon Jiu Yao. Jika pihak lain menyelidiki Kekaisaran Tang Agung melalui petunjuk ini, itu pasti akan menimbulkan masalah dan mungkin akhirnya diketahui oleh Zither Demon Jiu Yao. Di sudut terpencil di bagian barat laut kota, Tang Xiu menunggangi binatang langkah awan sementara beberapa binatang langkah awan mengikutinya dari belakang bersama para penunggangnya, pria dan wanita yang telah mengubah bentuk dan wajah mereka. Berapa lama waktu yang kita perlukan untuk sampai ke sana sekarang? Seorang lelaki kurus dengan rambut dikepang dan pola biru tua di dahinya menoleh ke samping dan bertanya kepada pemuda yang sedang membimbingnya. Jangan terburu-buru, kata pemuda itu sambil tersenyum. Kita akan sampai di pasar malam paling cepat setengah jam lagi.
Aku jamin, entah kau ingin membeli atau menjual harta abadi, kau akan merasa puas saat kita sampai di sana. Skala pasar malam di setiap kota berbeda-beda karena ukuran kota tempatnya berdiri berbeda-beda. Tang Xiu tiba-tiba menyela. Meskipun kota Renault dianggap sebagai kota besar di Licheum abadi, kota itu hanya dapat dianggap sebagai kota berukuran sedang di seluruh dunia abadi. Apakah ukuran pasar malam di sini lebih besar daripada pasar malam lainnya di beberapa kota besar? Pemuda itu menoleh ke arah Tang Xiu dan menatapnya sebentar. Kemudian, dia tersenyum dan berkata, "Rekan abadi, kamu seharusnya jarang berkeliaran di wilayah Licheum abadi, ya?" "Ya, aku hanya pernah ke sini sekali dan hanya lewat saja," kata Tang Xiu. "Ya, kau benar." Pemuda itu tersenyum dan berkata, "Hanya ada 3 kota di seluruh Licheum abadi yang memiliki pasar malam, dan yang ada di Renault City adalah yang terbesar dari ketiganya. Jika kau mengenal wilayah Licheum abadi dan juga 3 domain abadi lainnya di sekitarnya, kau akan tahu bahwa pasar malam di Renault City adalah yang terbesar di keempat domain abadi ini, termasuk Licheum abadi." Tang Xiu sedikit mengernyit. Ucapan pemuda itu membuatnya menyadari bahwa beberapa perubahan telah terjadi di kota Renault, tetapi dia sangat menyadari bahwa orang-orang di sekitarnya sedikit mengubah ekspresi mereka. Mereka tampaknya menyimpan niat jahat. Orang ini menyembunyikan niat jahat. Dengan pikirannya yang cermat dan teliti, Tang Xiu langsung menyadari bahwa pemuda itu bukanlah orang baik. Niat membunuh tiba-tiba muncul di dalam hatinya. Namun, pria itu sendiri belum menyerangnya, jadi dia menahan diri untuk tidak mengambil inisiatif. Namun, dia diam-diam berencana untuk membunuh pemuda ini ketika mereka datang ke beberapa tempat rahasia, pasar malam. Terletak di sudut barat laut kota Renault, pasar tersebut meliputi area kurang dari 1/10 kota. Namun area yang dicakupnya setidaknya ratusan ribu kilometer persegi. Area tersebut penuh dengan bangunan dengan bentuk aneh dan jumlah toko mencapai jutaan. Paviliun kuali menanjak. Itu adalah tujuan yang dituju Tang Xiu, sebuah toko cabang pasar gelap yang sangat familiar. Toko itu didirikan oleh lelaki tua Celestial Cauldron sekitar puluhan ribu tahun yang lalu, dan sekarang memiliki cabang di seluruh dunia abadi, ditemukan di hampir semua kota yang memiliki pasar gelap. Dibandingkan dengan rekan-rekannya yang berhati hitam dalam bisnis pasar gelap, Ascending Cauldron Pavilion telah memenangkan pujian dari banyak orang dalam hal reputasi dan harga. Hah? Saat Tang Xiu memasuki pintu depan Ascending Cauldron Pavilion, kilatan cahaya melintas di matanya, karena dia sangat menyadari bahwa pemuda yang dulunya adalah seorang pemandu jalan muncul di sudut 10 km jauhnya. Namun sekarang, dia ditemani oleh 2 pemuda lain yang tampak berbahaya. "Baiklah, aku tidak keberatan mengirimmu ke neraka jika kau mencari kematian." Tang Xiu mencibir diam-diam. Setelah memasuki paviliun, seorang kultivator wanita cantik menyambutnya. Level kultivasinya hanya di tahap jiwa baru lahir, tetapi dia menerapkan beberapa seni menyihir pada senyumnya, menunjukkan bahwa dia telah mengembangkan beberapa seni pesona dan menyihir. "Selamat datang di emporium kami, yang terhormat." Wanita itu datang pada Tang Xiu dan menyapa sambil tersenyum. "Singkirkan ilmu sihirmu karena tidak berguna dan tidak akan mempan padaku," kata Tang Xiu enteng, "bawa aku ke tempatmu membeli harta abadi. Aku punya sesuatu untuk dijual." Wajah wanita itu sedikit berubah dan ekspresinya tiba-tiba menjadi lebih hormat. Setelah membatalkan seni sihirnya, dia membawa Tang Xiu ke ruang rahasia untuk membeli harta abadi. "Selamat datang." Seorang lelaki tua berjubah abu-abu dengan rambut panjang yang acak-acakan menyambut mereka. Wajahnya yang tadinya mengantuk tiba-tiba berubah, dan sebuah senyuman muncul di wajah tuanya. Tang Xiu terguncang dalam hati. Dia pernah melihat lelaki tua ini sebelumnya. Saat itu, dia berada di toko cabang lain dari Ascending Cauldron Pavilion di kota lain lebih dari 4.000 tahun yang lalu. Dia ingat dengan jelas bahwa dia diterima oleh lelaki tua yang sama, yang saat itu sudah menjadi dewa emas sempurna. 4.000 tahun telah berlalu, jadi sejauh mana tingkat kultivasinya sekarang telah meningkat? Apakah dia telah berhasil mencapai tahap supremasi? "Salam, rekan abadi," kata Tang Xiu sambil mengangguk sedikit. Orang tua itu tersenyum dan berkata, "Apakah kau di sini untuk menjual beberapa harta abadi, teman muda?" "Jangan khawatir, paviliun kuali ascending milikku selalu menawarkan harga yang adil dan pantas, dan kau juga tidak perlu khawatir tentang kerahasiaan."
Kami tidak pernah bertanya tentang asal-usul atau bagaimana penjual memperoleh harta abadi yang mereka jual kepada kami. Kami hanya mengumpulkan harta dan membayarnya untuk menyelesaikan transaksi. Justru karena aku percaya pada pavilion Kuali Naik, maka aku datang ke pasar malam dan langsung masuk ke pintumu, jawab Tang Xiu sambil tersenyum. Setelah mengatakan itu, dia melihat wanita yang membimbingnya ke sini menutup pintu ruang rahasia dari luar. Kemudian, dia mengeluarkan cincin spasial dan tersenyum tipis. Ada 172 harta abadi di dalamnya. Silakan nilai dan nyatakan penawaran Anda, rekan abadi. Jika saya suka harga yang Anda tawarkan, kita bisa membuat kesepakatan langsung. Lelaki tua itu mengangguk sambil tersenyum. Ia mengambil cincin itu dan, setelah mengamati bagian dalamnya dengan indera spiritualnya, ekspresinya tiba-tiba berubah dan ia mendongak untuk menatap tajam ke arah Tang Xiu. 2 jam kemudian, lelaki tua itu mengangkat kepalanya lagi dan menatap Tang Xiu sambil tersenyum. 172 harta abadi dengan total nilai 28 juta esensi kristal. Ini adalah harga tertinggi yang dapat ditawarkan oleh pavilion Kuali Ascending kami. Jika teman muda ini setuju, kita dapat membuat kesepakatan sekarang. Anda tentu saja dapat mencoba di tempat lain jika menurut Anda penawaran tersebut tidak sesuai dengan keinginan Anda. Baiklah, harganya memang pantas, jadi mari kita bertukar. Tang Xiu terkekeh, orang tua itu tersenyum tipis sebagai tanggapan. Setelah mengeluarkan 172 buah harta abadi dari cincin pemberian Tang Xiu, dia memasukkan 28 juta esensi kristal ke dalamnya dan mengembalikan cincin itu kepada Tang Xiu sambil tersenyum. Sungguh menyenangkan berdagang denganmu, sahabat muda. Aku selalu menyukai pelanggan yang tidak menawar sepertimu. Silakan datang ke pavilion Kuali Naikku jika kau memiliki sesuatu untuk dijual di masa mendatang. Harga yang dapat kami tawarkan jelas lebih tinggi daripada di tempat lain di pasar malam. Tentu saja, kata Tang Xiu sambil tersenyum. Setelah mengatakan itu, dia langsung berpamitan dan pergi. Setelah melangkah keluar dari Ascending Cauldron Pavilion, dia menemukan bahwa ketiga sosok yang bersembunyi itu masih berada di sudut jalan sejauh 10 km. Namun ekspresi mereka berubah menjadi kejam saat mereka melihatnya keluar. Tiba-tiba, ekspresi Tang Xiu berubah. Kesadarannya yang tajam menangkap pemandangan 2 regu prajurit abadi dalam baju perang yang bergerak cepat untuk mengejar dan membunuh 4 abadi di blok yang berjarak puluhan ribu meter. Kedua abadi itu semuanya ditutupi dengan bekas luka dan tampak sangat menyedihkan, sedangkan 2 abadi lainnya juga telah terluka. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 1342 Iblis Tua Yizun. Dunia abadi adalah tempat dengan prinsip kejam di mana yang kuat memangsa yang lemah. Setelah melihat terlalu banyak pembunuhan dan pertempuran, pemandangan seperti itu tidak lagi mengejutkan Tang Xiu. Setelah menarik kembali penglihatannya, dia melambaikan tangan kepada seorang pria parubaya yang sedang mengawasi binatang Cloud Step di pinggir jalan. Setelah membayarnya 10 batu abadi, dia menaiki punggung binatang itu dan bergegas menuju gerbang kota. Dia sengaja tidak mempercepat lajunya dan perjalanan keluar dari kota Renou memakan waktu lebih dari setengah hari. Yang tidak dia duga adalah jumlah prajurit abadi di luar gerbang kota Renou kini melebihi 1000. Semuanya bersenjata lengkap dan dalam posisi siap tempur. Ekspresi Tang Xiu berubah. Dia mendengarkan dengan saksama obrolan di sekitarnya dan segera memahami alasan di balik kejadian itu. Iblis Tua Yizun benar-benar gila. Dia membantai puluhan ribu orang hanya dalam beberapa hari. Dia juga membantai lebih dari separuh penduduk desa air tawar dekat kota Renou. Dia bahkan membunuh dewa abadi di desa itu. Sekarang dia benar-benar datang ke kota Renou untuk bertarung dan membunuh lagi. Banyak yang pasti akan mati di sini jika tidak ada orang kuat yang beraksi untuk menghadapinya. Putra tunggalnya terbunuh, meskipun menurutku dialah yang harus disalahkan karena dia terus melindungi dan memanjakan putranya yang selalu mengamuk di sini. Selain itu, orang itu membesarkan sekelompok bajingan selama beberapa dekade terakhir. Dan berapa banyak orang yang telah dilukai oleh mereka selama ini? Berapa banyak yang kehilangan jiwa mereka dan menjadi hantu? Dan Iblis Tua Yizun ini terus bertindak tirani dengan mengandalkan kultivasinya? Dia tidak pernah menyalahkan putra tunggalnya setiap kali orang itu membuat masalah. Dia bahkan mengirim antek-anteknya untuk membantu menyelesaikan masalah.
Putranya yang menyebalkan itu sekarang telah dibunuh oleh orang lain. Kematian yang benar-benar pantas untuknya, menurutku. Sayang sekali aku lemah, kalau tidak aku akan membunuh putra tunggal iblis tua ini sendiri. Sekarang, malapetaka seperti itu telah terbunuh. Aku yakin wilayah sekitar akhirnya bisa damai untuk waktu yang lama. Ya, kita punya Dewa Emas sempurna yang memimpin kota Reno. Tidak peduli seberapa kuat iblis tua Yizun itu, dia hanyalah Dewa Emas. Jika dia berani datang, penjaga kota Reno Dewa Emas sempurna itu tentu akan menghadapinya. Akan sangat bagus jika ayah dan anak itu mati. Kau tahu, kudengar Yang Mulia Wu Timur punya persahabatan dengan iblis fosil Yizun. Agak ragu kalau Yang Mulia Wu Timur bersedia menyingkirkan iblis itu kalau dia datang ke kota Reno untuk membunuh orang. Benar? Kudengar keempat pembunuh abadi itu dikejar oleh pasukan pelindung abadi. Dan kalau tebakanku benar, mereka seharusnya diserahkan ke iblis tua Yizun untuk meredakan amarahnya, bukan? Mari kita lihat situasinya dan jangan pergi dulu. Sekarang ada begitu banyak prajurit abadi, kurasa iblis tua itu tidak akan berani mengamuk dan membunuh di gerbang kota. Ya, mari kita tunggu dan lihat saja nanti. Setelah Tang Xiu mengetahui situasi dengan jelas, dia diam-diam menghela napas ketika mengingat keempat dewa yang dikejar dan ditangkap oleh para prajurit dewa di kota setelah dia meninggalkan paviliun Kuali Ascending. Dia punya firasat samar bahwa Yang Mulia Wu Timur, seorang dewa emas sempurna yang menjaga kota ini tidak akan mudah bergerak untuk membunuh iblis tua Yizun. Kemungkinan besar dia akan menyerahkan keempat orang yang membunuh putra iblis tua itu untuk menenangkan amarahnya. Tiba-tiba, seberkas cahaya darah muncul dari jarak puluhan ribu mil bersama dengan aura yang sangat kuat. Beberapa mayat kemudian jatuh ke tanah dan lebih dari 1000 prajurit abadi segera bergegas ke udara, mengatur diri mereka dalam formasi pertempuran, dan menatap lelaki tua berlumuran darah dalam jubah putih. Pergilah, aku tahu orang-orang yang membunuh anakku melarikan diri ke kota Reno. Jika kalian berani menghentikanku, jangan salahkan aku karena menginjak mayat kalian. Niat membunuh iblis tua Yizun hampir terwujud, dan semua kultivator yang masuk dan keluar kota dapat merasakan energi pembunuh yang dahsyat, membuat mereka sangat takut dan membuat mereka melarikan diri. 15 menit kemudian, kecuali beberapa orang kuat di luar gerbang kota, yang sebagian besar adalah dewa abadi dan beberapa dewa emas, sisanya telah memasuki kota. Sekitar selusin orang kuat tersebar di kedua sisi gerbang kota, diam-diam mengamati situasi yang terjadi di depan mata mereka. Yizun, penguasa kota kita telah mengirim beberapa orang untuk menangkap 4 orang yang membunuh putra tunggalmu. Dia juga berkata bahwa kau tidak perlu memasuki kota Reno karena dia dapat menangkap keempat pembunuh itu dan dia akan menyerahkan mereka kepadamu untuk dilanjutkan. Namun, jika kau berani memasuki kota Reno, kau akan dianggap sebagai musuh Liceum abadi. Bahkan jika kau berteman dengan penguasa kota kita, kami, sebagai bawahannya, tidak akan bersikap belas kasihan, kata komandan yang tinggi dan kuat dari 1000 prajurit abadi itu sambil memegang tombaknya. Iblis tua Yizun melepaskan pedang abadinya dan meraung marah. Yang Mulia Wu Timur memang sangat kuat, tetapi mengapa aku harus takut padanya? Sudah kubilang pergilah, kalau tidak aku akan membunuh kalian semua bahkan jika Wu Timur harus bergerak. Raut wajah komandan emas abadi berubah seketika. Dia hanyalah emas abadi tahap awal, jauh dari lawan Yizun, yang telah menjadi emas abadi tahap akhir yang sangat terkenal selama ribuan tahun. Bahkan jika dia memiliki ribuan prajurit abadi di bawahnya, mereka akan benar-benar hancur jika mereka benar-benar melawan iblis tua ini. Oleh karena itu, dia segera mengirimkan pesan melalui token pesannya dan melaporkan situasi di gerbang kota kepada Yang Mulia Wu Timur. Istana penguasa kota Reno City. Yang Mulia Wu Timur duduk bersila di atas futon di samping kolam dengan berbagai bunga yang bermekaran di sekitarnya, sambil memperhatikan ikan arwana yang berenang di kolam. Tidak ada jejak aura yang tersisa di sekitarnya. Kultivasinya berada pada tahap awal Dewa Emas sempurna, tetapi dia belum mampu mengatasi rintangan untuk menerobos selama 2400 tahun terakhir. Baru-baru ini, ia mengikuti apoteosis Bella ke Heavenly Mountain Domain abadi untuk menyelamatkan beberapa orang. Setelah itu, di bawah perintah apoteosis Bella, ia mulai bekerja serius untuk menghilangkan beberapa elemen yang tidak stabil di wilayah Liceum abadi.
Itu adalah situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya sehingga ia samar-samar menyadari bahwa sesuatu yang serius mungkin sedang terjadi. Dulu, sebagai seorang ahli Dewa Emas sempurna yang disegani, dia yakin bahwa selama dia tidak secara aktif memprovokasi para tertinggi itu dan tetap berada di bawah naungan apoteosis tertinggi Bella, dia setidaknya bisa beristirahat dengan tenang dan mampu berkultivasi perlahan serta melakukan terobosan perlahan. Namun setelah pertempuran di Gunung Surgawi, dia melihat Tang Xiu membunuh Dewa Emas sempurna dan yang terakhir tidak bisa melawan. Baru kemudian dia akhirnya menyadari bahwa dia masih terlalu lemah. Jika perang yang mempengaruhi seluruh Liceum abadi dimulai di masa depan, bahkan menyelamatkan dirinya sendiri akan sulit dilakukan mengingat kekuatannya saat ini. Itulah sebabnya dia merasakan urgensi sekarang. Berdengung. Seberkas cahaya datang dan dia mengerutkan alisnya. Saat dia mengulurkan tangan untuk mengambil token pesan dan membaca isinya, ekspresinya tiba-tiba berubah dan digantikan oleh kemarahan. Pada saat berikutnya, sosoknya menghilang dan muncul di luar kota dalam sekejap. Kau keterlaluan, Yi Zun. Yang Mulia Wu Timur menatap iblis tua Yi Zun dengan acuh tak acuh dan nada dingin. Iblis tua Yi Zun mencibir. Saudara Wu Timur, kau tahu aku menghormatimu dan aku tidak ingin melanggar aturan yang kau buat di sini. Tapi aku harus membalas dendam pada pembunuh anakku. Biarkan aku memasuki kota dan menyeret keempat bajingan terkutuk itu. Aku akan segera pergi setelah itu. Wu Timur menggelengkan kepalanya. Tidak, aturan sudah ditetapkan dan tidak ada yang bisa melanggarnya. Aku sudah mengirim orang-orangku untuk memberitahumu tentang itu. Kami akan membantumu menangkap keempat pembunuh itu dan kemudian menyerahkan mereka kepadamu untuk ditangani nanti. Itulah intinya, aku benar-benar tidak percaya padamu, Yang Mulia Wu Timur, balas Yi Zun dingin. Kalau begitu jangan salahkan aku karena mengabaikan semua kesopanan. Aku sudah lama ingin merasakan kemampuan seorang dewa emas sempurna sepertimu. Sekarang kesempatan itu akhirnya ada di sini. Apa? Wu Timur tidak pernah menyangka bahwa Yi Zun, iblis tua ini, bisa berkata seperti itu. Dilihat dari sikapnya, apakah dia siap untuk melawannya? Apakah orang tua ini gila? Dengan mengandalkan tingkat kultivasi tahap abadi emas miliknya, dia pikir dia bisa mengalahkan emas abadi yang sempurna? Sambil menatap tajam ke arah iblis tua Yi Zun, Yang Mulia Wu Timur berkata dengan acuh tak acuh. Singkatnya, kau ingin melawanku, jadi biarkan aku memenuhi keinginanmu. Tapi jangan harap aku akan bersikap lunak dan berbelas kasih padamu. Tatapan menghina melintas di mata Yi Zun. Momentumnya meledak dengan hebat dan, dalam sekejap, auranya melonjak 10 kali lipat. Lebih jauh, kulitnya mulai retak saat sisik-sisik keluar dari kulitnya dan dengan cepat menutupi seluruh tubuhnya. Ayo, biarkan aku mencicipi apa yang bisa kamu lakukan. Wu Timur menyaksikan ini dengan ekspresi tidak percaya dan berseru. Bukankah kau seorang dewa sejati? Tapi kau, ternyata kau sendiri adalah dewa emas sempurna? Tentu saja aku begitu. Iblis tua Yi Zun menyeringai mengerikan dan langsung melepaskan pedang abadi natal bawaannya. Lapisan-lapisan sinar pedang yang tumpang tindih langsung menutupi langit saat ia melemparkan ilmu pedangnya untuk menghancurkan Yang Mulia Wu Timur. Yang Mulia Wu Timur segera menyingkirkan keterkejutannya dan melepaskan senjata abadi bawaan natal miliknya. Dia tidak tahu mengapa Yi Zun menyembunyikan identitas dan kultivasinya. Dia tulus ingin berteman dengan orang tua ini, tetapi dia tidak menyangka bahwa orang tua ini ternyata tidak mempercayainya sama sekali. Jadi dia tidak merasa perlu untuk memberikan muka apapun kepada orang ini lagi. Pedang api karma teratai merah. Tanpa menahan diri, Wu Timur segera mengeluarkan jurus terkuat dan paling dahsyat yang dapat dilepaskannya. Pada saat yang sama ketika ia mengeluarkan jurus ini, api karma muncul dari udara tipis dan berkobar ke depan untuk menindas Yi Zun. Iblis tua Yi Zun tersenyum menghina. Saat ekspresinya berubah ganas dan bengkok, dia menerjang ke arah Yang Mulia Wu Timur. Jurus pedang beruntun yang dia lontarkan bagaikan pukulan mematikan karena langsung muncul di tengah lautan api karma teratai merah di langit, sementara sisik-sisik di tubuhnya melesat keluar tanpa suara dan bercampur menjadi sinar pedang yang diciptakan oleh pedang abadinya untuk bertubi-tubi dan berbenturan dengan serangan Yang Mulia Wu Timur. Sangat kuat? Wu Timur mengerang saat merasakan dadanya dipukul keras. Tubuhnya terlempar beberapa ratus meter ke belakang, terkejut saat mengetahui bahwa Yi Zun ternyata jauh lebih cepat darinya.
Salah satu sinar pedang yang dilepaskan orang tua ini seperti cambuk panjang yang menghantam dadanya dengan keras. Puah. Darah berceceran dan saat Yang Mulia Wu terluka, senjata abadi bawaannya juga mengenai pinggang lawannya dan membuatnya terlempar ke belakang. Namun, sisi pada tubuh iblis tua Yizun sangat keras dan memberikan pertahanan yang sangat tangguh. Meskipun senjatanya mengenai pinggang orang tua itu, senjata itu hanya mampu menimbulkan luka kecil padanya. Siapa sebenarnya dirimu? Iblis tua Yizun pasti bukan identitas aslimu, teriak Yang Mulia Wu Timur dengan marah. Heh, tunjukkan padaku kekuatan yang bisa membuatku takut setengah mati jika kau ingin tahu jati diriku yang sebenarnya. Yizun mencibir. Kalau tidak, kau hanya akan menjadi hantu yang tidak waras hari ini. Bab 1343 menggunakan Devour lagi untuk membunuh. Yang Mulia Wu Timur sangat marah. Ia menyadari bahwa dirinya tidak sekuat yang ia kira. Diremehkan oleh iblis tua Yizun, seseorang yang pernah ia anggap sebagai orang yang jauh lebih lemah darinya, membuatnya malu. Dalam sekejap, ia mengambil pil hitam dan menelannya. Kalau begitu tunjukkan padaku modal apa yang kamu punya untuk mendukung kesombongan itu. Garis-garis cahaya yang menyilaukan tiba-tiba meledak dari pedang abadi miliknya. Sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya kemudian menyatu menjadi puluhan ribu sinar pedang dan menebas dengan kuat ke arah iblis tua Yizun. Pada saat yang sama, sosoknya terbelah menjadi 3, dan 2 diantaranya muncul di samping Yizun untuk memberikan pukulan yang dahsyat. Seni klon 3 garis. Iblis tua Yizun tiba-tiba menjadi waspada. Dia sangat mengenal Yang Mulia Wu Timur dan tentu saja menyadari bahwa ini adalah jurus terkuat Wu Timur. Oleh karena itu, dia segera mengeluarkan tengkorak hitam seukuran kuku jari dari lengan bajunya. Dalam sekejap, ukurannya berubah ribuan kali lebih besar dan seekor binatang buas hitam seukuran cetah keluar dari telinga, hidung, dan tenggorokan tengkorak besar itu sambil memamerkan taringnya dan menerjang ke arah Yang Mulia Wu Timur. Senjata abadi natal bawaan Wu Timur yang berubah menjadi ribuan sinar pedang diblokir oleh binatang buas hitam. Dalam sekejap, formasi pedang penuh kejahatan terbentuk di udara dan meledakkan 3 sinar pedang. Itu telah dilanggar. Raut wajah Yang Mulia Wu Timur berubah drastis. Ia sangat menyadari bahwa ketiga binatang buas hitam itu tidak membentuk formasi pedang seperti itu, tetapi menembaknya dengan lintasan yang aneh. Tidak peduli seberapa keras ia mencoba menghalangi mereka, salah satu binatang buas hitam itu memotong tangan kirinya dengan pedang abadi dan cakarnya yang tajam merobek dadanya. Berdengung. Pada saat ini, Wu Timur merasa otaknya pusing, sedangkan binatang hitam ganas lainnya memanfaatkan momen itu dalam sekejap dan menghantam dadanya dengan kepalanya. Puah. Dalam sekejap, Yang Mulia Wu Timur terlempar dan menghantam tembok kota dengan keras. Sebuah perisai transparan kemudian aktif dari tembok tersebut. Meskipun ia tidak menyebabkan kerusakan apapun pada tembok kota, dampak yang sangat besar membuat lukanya menjadi sedikit lebih serius. Akan tetapi, pada saat ini, meskipun luka iblis tua Yizun lebih ringan daripada luka Wu Timur, serangan dahsyat seni klon 3 garis tetap membuatnya memuntahkan darah. Siapakah kamu sebenarnya? Setelah bersandar di tembok kota dan kemudian mampu berdiri tegak, Yang Mulia Wu Timur berteriak dengan keras. Iblis tua Yizun mengangkat tangannya untuk menyeka darah dari sudut mulutnya dan tersenyum sinis. Kau memang punya kemampuan karena kau bisa menyakitiku. Kalau begitu, biarkan aku mencerahkanmu sebelum kau mati. Aku adalah Raja Iblis Saurian. Aku telah bersembunyi di Liceum abadi selama ribuan tahun untuk menghindari kejaran musuh yang kuat. Aku tidak akan mengungkap identitasku jika bukan karena kematian putraku. Tapi tetap saja, pantas untuk merayakan kematianmu di tanganku, Yang Mulia Wu Timur. Kau ternyata iblis yang jahat, teriak Yang Mulia Ismu tidak percaya. Kau memprovokasi kekuatan besar beberapa ribu tahun yang lalu dan dikejar dengan menyedihkan. Aku tidak pernah menyangka bahwa iblis tua Yizun ternyata adalah penyamaranmu dan kau ternyata bersembunyi di Liceum abadi. Tidak heran kau menyembunyikan kultivasi dan identitasmu selama ini. Tapi aku jamin kau akan membayar harga yang sangat mahal jika kau ingin membunuhku. Wus, wus. 2 sosok bergerak seperti kilat dan muncul di depan iblis tua Yizun. 2 senjata Praecantator tingkat tinggi langsung membombardirnya saat sosok lain yang bergerak secepat kilat muncul di depan Yizun, mengirimkan pukulan yang sangat kuat kepadanya.
Kekuatan benturan yang sangat besar bahkan membuat Yizun menjerit kesakitan. Dia memiliki fisik yang sangat kuat. Tang Xiu menyampaikan perintahnya kepada Star Tears dan Sablevian Scorpio. Pada saat iblis tua Yizun dipukul mundur, rentetan pukulan yang mengenainya semakin keras. Pada saat yang sama, Tang Xiu juga melepaskan kemampuan supernatural Devour-nya untuk mencegah iblis tua itu terbang terlalu cepat. Apa yang sedang terjadi? Bahkan dalam mimpinya yang paling liar, iblis tua Yizun tidak pernah menyangka bahwa beberapa orang kuat akan datang ketika dia merasa percaya diri dan siap untuk membunuh Yang Mulia Wu Timur. Lebih jauh lagi, ketiga orang kuat ini setidaknya adalah Dewa Emas sempurna. Serangan tiba-tiba itu hampir membuatnya menjadi hantu, tetapi musuh yang lebih kejam dan kuat di belakangnya membuatnya tidak dapat berdiri teguh. Kekuatan pukulan yang mengenainya telah melampaui daya tahannya dan rasa sakit membuatnya berteriak tanpa henti. Bahkan baju besi sisiknya hancur oleh rentetan serangannya. Mati dan masuk neraka. Tang Xiu melepaskan pedang sucinya dan langsung menusuk tubuh Yizun dari jarak yang sangat dekat. Lalu ia menggunakan kekuatan Primal Chaos untuk menghancurkan organ-organ dalamnya. Pada saat yang sama, ia juga mengeluarkan kemampuan Supernatural Fusion dan mulai melarutkan jiwa abadi pria itu dengan kekuatan yang tak tertahankan, mengubahnya menjadi energi murni dan kemudian menyatu ke dalam tubuhnya untuk meningkatkan kultivasinya sendiri. Meledak. Tang Xiu dengan panik mengalirkan kekuatan Primal Chaos ke dalam tinjunya dan kemudian meninju tubuh Yizun. Pukulan keras itu menghantam dengan kuat dan langsung menembus tubuh iblis tua itu, membuatnya terlempar ribuan meter ke belakang sebelum meledak di udara. Energi ini sangat murni. Tang Xiu teringat kembali saat membunuh seorang Supreme di Gunung Surgawi terakhir kali. Dia melahap dan menyatukan jiwa dan kekuatan abadi seseorang, membuat kekuatannya melambung tinggi. Kali ini, dia bersyukur bahwa energi yang telah dimurnikan oleh iblis tua Yizun jauh lebih murni dan lebih besar. Sebelum ini, dia mungkin belum mengerti betapa hebatnya kemampuan supranatural Devour dan Fusion. Dia akan menjadi idiot jika dia tidak bisa mengetahuinya sekarang. Mekanisme itu melahap jiwa abadi orang lain dan, setelah memurnikannya, lalu menggabungkannya akan mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri. Dia akhirnya menemukan beberapa misteri seni surgawi dari kejadian kosmik sekarang. Seni surgawi asal kosmik tampaknya bukan hanya teknik kultivasi untuk meningkatkan tubuh dan kekuatannya secara fisik, tetapi juga dapat digunakan untuk membunuh musuh yang kuat dan menyerap saripati dan sumber kekuatan terkuat mereka. Terakhir kali, ia memadukan energi jiwa abadi dari Dewa Emas sempurna, yang menyebabkan kultivasinya meningkat pesat, setidaknya sebanding dengan kultivasi selama 100 tahun. Namun kali ini, peningkatannya jauh lebih banyak. Ia memperkirakan bahwa ia telah memperoleh energi kultivasi selama 200 tahun. Membunuh lalu menggunakan Devour dan Fusion. Tang Xiu menarik napas dalam-dalam. Setelah menyadari sepenuhnya fakta bahwa seni surgawi asal kosmik bertentangan dengan tatanan alam, matanya berbinar. Sekarang dia memiliki keyakinan yang lebih besar bahwa dia dapat dengan cepat meningkatkan kultivasinya. Balas dendamnya sekarang tampaknya tidak akan terjadi di masa depan yang jauh. Ekspresi Star Tears dan Sablevian Scorpio berubah setelah menyaksikan betapa mudahnya Tang Xiu membunuh iblis tua Yizun. Mereka pernah melihat Tang Xiu membunuh seorang dewa emas sempurna, tetapi musuh saat itu meremehkan Tang Xiu dan menganggapnya enteng. Dapat dikatakan bahwa apa yang terjadi saat itu melibatkan terlalu banyak keberuntungan. Akan tetapi kali ini, meskipun Tang Xiu melancarkan serangan kejutan dan menggunakan kedua serangan mereka sebagai titik awal, kekuatannya yang dahsyat, juga cara yang digunakannya untuk melancarkan pukulan terakhir itu, membuat keduanya akhirnya menyadari bahwa kekuatan Tang Xiu sudah sebanding dengan seorang dewa emas sempurna. Di dekatnya, Yang Mulia Wu Timur menatap ketiga orang itu dengan tatapan kosong. Namun, ia segera merasa rileks, terutama setelah pandangannya tertuju pada Tang Xiu. Orang luar mungkin tidak mengetahui identitas Tang Xiu, Star Tears, dan Sablevian Scorpio, tetapi ia mengetahui beberapa hal tentang mereka. Bagaimanapun, adegan di Gunung Surgawi saat mereka bekerja sama untuk membunuh musuh masih terbayang jelas dalam benaknya. Dia sangat sadar bahwa jika bukan karena ketiga orang ini, hasil pertarungannya dengan iblis tua Yizun akan berakhir dengan dia terbunuh dengan kejam dan iblis tua itu terluka parah. Dapat dikatakan bahwa ketiga orang ini adalah penyelamat hidupnya. Terima kasih atas anugerah penyelamat hidup ini, Kaisar Surgawi.
Yang Mulia Wu Timur mendatangi kelompok Tang Xiu dan dengan hormat menangkupkan tinjunya. Tang Xiu tersenyum tipis menanggapi dan melambaikan tangannya. Kita bertemu di sini secara kebetulan, jadi kami hanya mengulurkan tangan. Lagi pula, apoteosis Bella dan aku benar-benar berada di pihak yang sama. Kau bawahannya, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu, meskipun Yang Mulia Wu Timur ingin mendengarnya, terserah padamu. Silakan berikan instruksimu, Kaisar Surgawi. Aku siap mendengarkan, kata Yang Mulia Wu Timur dengan tergesa-gesa. Kamu adalah penguasa kota Renou, jadi kamu punya tanggung jawab untuk melindungi semua orang di sini. Tang Xiu mulai berbicara. Kamu mungkin berteman dengan iblis tua Yizun, tetapi kamu seharusnya tidak mengirim orang-orangmu untuk menangkap 4 orang yang membunuh putra satu-satunya. Kota Renoumu punya aturannya sendiri. Selama orang-orang ini bukan musuh Li Choum Abadi dan berada di dalam kota di bawah Li Choum Abadi, mereka adalah orang-orang sah Li Choum Abadi, dan beberapa hal tidak boleh dilanggar. Kamu mungkin orang yang membuat aturan ini, tetapi satu hal yang harus kamu ingat adalah jangan sampai melewati batas dengan mudah. Yang Mulia Wu Timur sedikit mengernyit dan bertanya. Saya mengerti apa yang Anda maksud, Kaisar Surgawi. Namun, itu terdengar seperti membuat keributan atas hal-hal sepele. Bukan? Bagaimanapun, keempat orang lemah itu. Tang Xiu melambaikan tangannya lagi untuk menyela pembicaraannya dan melanjutkan. Ini semua tentang rasa aman, jadi semua orang di wilayah Li Choum Abadi, baik mereka manusia biasa atau kultivator, semuanya sama saja. Jangan pernah membedakan orang dengan seberapa kuat dan lemahnya mereka, yang harus kamu lakukan adalah membedakan apakah mereka musuh atau orang kita sendiri. Hanya ketika kamu memberi mereka rasa aman yang cukup, mereka akan dapat mengandalkanmu dan mendukungmu. Selain itu, keempat orang itu mungkin sangat lemah di matamu, tetapi jika mereka terus maju dalam kultivasi mereka di masa depan, mereka akan benar-benar bersatu dan menjadi kekuatan yang mendukung Li Choum Abadi juga. Saat dia berbicara sampai di titik ini, Tang Xiu menarik napas dalam-dalam sebelum dia melirik ke arah ribuan prajurit abadi. Kemudian, dia menambahkan, perlakukan orang-orangmu sendiri dengan benar dan bersatulah dengan mereka sebagai satu dan bersatulah seperti untaian tali. Bahkan orang biasa dapat memengaruhi hasil pertempuran pada saat-saat khusus tertentu. Saya pernah menyaksikan pertarungan antara 2 dewa emas sempurna, tetapi di akhir pertarungan mereka, kedua dewa emas sempurna ini semuanya terluka parah dan tidak lagi memiliki kemampuan untuk menyerang. Bagaimana jika seorang kultivator pendirian fondasi lewat pada saat seperti itu? Saya rasa saya tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang ini, bukan? Yang Mulia Timur seperti tersambar petir, dan seluruh dirinya tenggelam dalam makna kata-kata Tang Xiu. Persatuan dan ikatan bersama seperti untaian tali? Katakanlah, sesuatu seperti rasa memiliki? Kata-kata yang tampaknya biasa ini melahirkan perubahan mendalam dalam kondisi pikirannya, menyebabkan dia perlahan mengangkat kepalanya untuk melihat langit luas di alam semesta. Semua makhluk hidup di dunia memiliki kelebihan dan kekurangan. Sebutir pasir mungkin terlihat sangat kecil, tetapi ratusan juta butir pasir dapat membentuk gunung yang sangat besar. Setetes air mungkin terlihat tidak berarti, tetapi ratusan juta air dapat membentuk lautan luas. Satu orang hanyalah satu angka, tetapi ratusan juta orang dapat membentuk pasukan yang menakutkan. Ketika banyak hal kecil berkumpul dan bertambah menjadi sesuatu yang besar, hal itu bahkan dapat mengguncang matahari dan bulan, serta mengguncang kehidupan dan penghidupan. Bab 1344 Terobosan Beruntung. Dalam kegelapan, aura tertentu berkumpul di atas kepala Yang Mulia Wu Timur. Hanya dalam waktu 15 menit, energi transparan mengalir turun dari langit ke kepala Wu Timur dan menyatu ke dalam tubuhnya. Di bawah suntikan energi ini, 7 hari kemudian, Wu Timur aura Wu terus tumbuh lebih kuat dan meningkat beberapa kali lipat. Huf. Napas keruh keluar dari mulut Yang Mulia Wu. Setelah membuka matanya, dia menatap Tang Xiu dengan rasa terima kasih yang dalam dan membungkuk dengan tangan terkepal. Saya sangat berterima kasih atas instruksi baik Anda, Kaisar Surgawi. Itulah keberuntunganmu, kata Tang Xiu sambil tersenyum tipis. Jika ada, aku tidak menyangka bahwa kau bahkan bisa memahami kata-kataku dan menerobos ke tahap tengah emas abadi sempurna stage. Bersambung ke episode 351.
Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.